Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seseorang hamba berdiri untuk sholat, maka diletakkanlah semua dosa-dosanya di atas kepala dan kedua bahunya. Setiap kali ia ruku atau sujud, maka berjatuhanlah dosa-dosa tersebut. Hadis riwayat At-Tabrani. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, KAIS Official adalah media belajar bagi kami pribadi yang secara sengaja kami dokumentasikan untuk berbagi kepada sahabat muslim dimanapun kalian berada. Dari hadis yang telah saya sebutkan tadi menjelaskan, ternyata semakin lama seorang rukuk dan sujud dalam sholat, maka semakin banyak pula dosa yang diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, umat muslim dianjurkan untuk melamakan rukuk dan sujudnya saat sholat. Selain dosa-dosanya yang digugurkan, seorang muslim yang melamakan dan menikmati rukuk dan sujudnya saat sholat akan terasa dekat dengan Yang Maha Kuasa. Bersujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 19. Rukuk merupakan salah satu rukun dalam sholat. Seorang makmum yang tertinggal dalam sholat dan masih bisa mengejar hingga imam rukuk, dia tidak perlu mengulangi rakaat sholatnya. Rukuk dilakukan seraya bertakbir dengan mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua pundak atau telinga. Kepala diposisikan sejajar dengan punggung dan kedua tangan di kedua lutut dengan jemari yang merenggang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran pada saat sedang rukuk dan sujud. Adapun saat rukuk, maka agungkanlah Rabb yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Sedangkan dalam sujud, bersungguh-sungguhlah dalam doa, sehingga doa kalian layak untuk dikabulkan. Sholat yang sempurna adalah sholat yang segala rukun dan sunnahnya dikerjakan dengan khusyuk. Adapun rukun sholat sudah tidak bisa ditawar lagi, harus dikerjakan dan diusahakan agar sempurna. Salah satu gerakan dalam sholat yang harus dipahami adalah gerakan rukuk, karena ini merupakan bagian dari rukun sholat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis di atas menjelaskan tata cara rukuk yang sempurna
adalah lurusnya bagian punggung Rasulullah, sehingga apabila diletakkan sebuah gelas berisi air, maka gelas itu tidak akan miring apalagi tumpah. Hal ini seperti yang dikatakan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Lantas, bagaimana gerakan rukuk yang benar selayaknya yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW? Dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, ketika Rasulullah SAW melakukan gerakan rukuk, jika diletakkan gelas berisi air di atas punggungnya, maka air itu tidak akan tumpah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Gerakan rukuk yang sempurna ini harus dilakukan bagi mereka yang mampu, sehat, dan memiliki kondisi fisik yang normal. Sedangkan untuk mereka yang memiliki kekurangan atau sedang sakit sehingga berdiri saja tidak mampu, maka ia berhak mendapat keringanan. Bagi mereka yang tidak mampu, maka cukup membungkukkan badan seperlunya atau dengan menggunakan isyarat mata. Bahwa gerakan rukuk dengan gerakan yang minim boleh saja dilakukan. Akan tetapi, yang disunahkan dan dianjurkan adalah melakukan gerakan rukuk sesempurna mungkin, sama halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam salah satu kajian, pendiri Quantum Akhyar Institute menjelaskan, frekuensi membaca bacaan dalam rukuk sesungguhnya tidak dibatasi. Ketika rukuk, seseorang bisa membaca sekali, 2 kali, 3 kali, atau selebihnya. Esensi bacaan bukan berapa kali kuantitas, namun jumlah bilangan itu menunjukkan penghayatan kita kepada makna kalimat yang kita bacakan. Rukuk menjadi salah satu sarana ampuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam rukuk ada peluang besar terkabulnya doa seorang muslim. Salah satu ayat dalam Al-Quran menyebutkan, kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari fadilah Allah dan ridwannya. Al-Quran surat 48 ayat 29. Fadilah merupakan salah satu keutamaan khususnya dalam urusan dunia. Doa-doa untuk meraih keutamaan tersebut bisa dihajatkan ketika rukuk. Doa diucapkan dalam hati dengan keyakinan tanpa keraguan. Tak hanya itu, doa ini pun bersifat paling utama, artinya nomor 1 dalam urusan dunia. Bagaimana dengan ridwan? Ridwan bermakna semua aktivitas yang sudah diridhoi Allah. Ketika sudah mendapat ridho Allah, maka sudah bernilai ibadah. Jika Allah sudah ridho, artinya sudah ada pahalanya. Demikian dulu pembahasan kali ini. Kais Official akan membahas hal-hal lainnya tentang Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di video pembahasan berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka dengan video ini,
silahkan kalian share atau bagikan ke halaman media sosial kalian. Untuk kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Mari belajar bersama. Terima kasih.